Mulai ya. Selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta webinar ADVI di tahun 2021 hari Sabtu 26 Juni dengan tema peluang karir dan kerjasama ADVI di era media digital. E-sertifikat. Oke, sebelum memulai acara ini, saya selaku host di acara webinar tentang tema peluang karir dan kerja bersama ADVI di era media, izinkan saya juga untuk menyapa para narasumber, yaitu Bapak Peter Adrian, selaku VP atau Vice President of Human Resource Impact Group. Kemudian ada moderator kita dari Bapak Friska Artinus selaku Sekretaris Program Studi Peminatan Produksi Televisi di ADVI. Selamat datang Pak Peter dan Pak Friska di acara webinar ini. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya juga menginformasikan bahwa ADVI sudah membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru di tahun 2021 dengan memberikan promo khusus untuk teman-teman yang ingin mendaftar selama 3 hari ke depan setelah selesai acara webinar ini. Jadi promonya ini berupa potongan biaya formulir sebesar 20% atau Rp50.000. Bagi teman-teman yang sudah bergabung nih di ADVI, khususnya mahasiswa lulusan SMA atau SMK, bisa langsung mendaftar online, cari di websitenya ADVI atau bisa di kolom chat tanya-tanya juga boleh. Oke. Untuk mempersingkat waktu, narasumber sudah hadir, Bapak moderator juga sudah hadir. Kita mulai masuk ke acara webinar. Sebelumnya kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Jadi mohon kepada semuanya untuk mengikuti kegiatan rangkaian ini. Untuk mohon open cam juga. Iya. Di Zoom udah. Oke. Terima kasih kepada para peserta webinar. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada para dosen Akademi Televisi Indonesia yang sudah hadir
Terima kasih atas kesediaan waktunya. Oke, masuk ke inti acara kita di webinar ADVI ini, yaitu mengangkat tema peluang karir dan kerja bersama ADVI di era media digital kepada Bapak Friska Artinus selaku moderator pada acara webinar ini untuk bisa memulai acaranya. Silahkan. Baik, terima kasih Mutia. Terima kasih Mutia, terima kasih untuk Pak Peter Andrian yang sudah hadir. Selamat pagi buat rekan-rekan dosen, ada Pak Reza Octavian, ada Pak Adrian yang Ratubun, ada Pak siapa lagi nih? Oh, belum kelihatan lagi. Oke, tadi ada beberapa rekan-rekan dosen. Pak Rusman, oh ya ada Pak Rusman Latif. Ya, nah, Pak Teguh ya, Pak Teguh. Nah, terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan dosen sekalian dan terutama buat anak-anak sekalian yang sudah boleh hadir di acara kita pada pagi hari ini. Ya, di webinar ADVI pagi ini tema tadi kata kuncinya ada peluang karir dan kerja. ADVI sudah berdiri hampir satu dekade lebih ya, satu setengah dekade lebih, sehingga pada dalam perjalanannya pada saat teman-teman di sini semua mungkin masih sekolah dasar gitu ya, ADVI sudah membina, mendidik dan menghasilkan broadcaster ya, broadcaster atau pekerja televisi di industri televisi dengan sangat konsisten gitu ya. Dan sekarang ADVI berada dalam naungan sebuah grup besar, grup MTech Elang Mahkota Teknologi, yang juga merupakan salah satu perusahaan yang punya komitmen untuk dunia broadcast atau dunia penyiaran di Indonesia. Ya, sehingga siapapun yang akan hadir di ADVI, belajar di ADVI, menempuh ilmu di ADVI, mendapat pendidikan, mendapat pengalaman, semuanya nanti diharapkan kelak bisa menjadi broadcaster yang baik dan terutama lewat MTech bisa membangun masyarakat Indonesia menjadi lebih cerdas gitu ya. Nah, di ADVI sendiri selama ini mungkin dari anak-anak sekalian di sini, teman-teman sekalian di sini sudah mengenal related dari orang tua kalian, dari teman-teman, dari lingkungan atau dari yang pernah kalian tahu bahwa ADVI dekat dengan Indosiar, SCTV atau ya terutama dua televisi swasta nasional tersebut ya. Tapi sebenarnya sudah sejak tahun 2012 tepatnya, mungkin nanti dari Pak Peter bisa lebih mendetailkan ya, ADVI sudah berada dalam sebuah kelompok grup yang punya banyak institusi atau perusahaan mengenai dunia broadcast gitu ya. Nah, pada kesempatan yang baik inilah, pada kesempatan yang bagus inilah kalian bisa mendengarkan atau bisa mendapat penjelasan lebih banyak lagi mengenai apa itu ADVI dalam konteks untuk peluang karir dan bekerja nanti setelah kalian selesai menempuh pendidikan. Untuk itu saya sebagai moderator di sini dengan memberikan waktu kepada Pak Peter Andrian untuk memberikan webinar kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Peter. Oke, terima kasih Pak Fris. Jadi slide-nya bisa ditunjukkan. Tapi sebelumnya saya mau menyapa juga semua rekan-rekan di sini, teman-teman semua. Kalau dari videonya masih ada yang tegang, ada yang kurang santai gitu ya, atau bahkan ada yang belum buka videonya, silakan buka videonya, kita kenalan satu sama lain, ya. Dan akan ada beberapa interaksi yang nanti kita bisa lewat kolom chat ya. Jadi tidak menutup kemungkinan dapat hadiah nih dari saya. Jadi kalau bisa kita interaksi. Jadi videonya tolong dinyalakan semuanya untuk kita bisa saling kenal dan saling lihat. Dan siap-siap di kolom chat akan juga dibuka ya. Akan ada beberapa pertanyaan dan nanti ada interaksi antara kita ya. Oke, silakan. Ini dari host. Nah, boleh di di show aja. Ya, jadi langsung pertanyaan pertama. Kita bicara MTech Group. Jadi MTech ini satu grup perusahaan ya. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Fris. Saya mengundang semua peserta di sini, teman-teman, untuk membuka kolom chat dan mengetik kira-kira
MTech Group itu yang kalian tahu ya, apa saja perusahaan di dalam lingkup MTech Group. Boleh diketik dan boleh ditulis di chat room saat ini juga. Silakan, silakan. Jadi oke, kalian dengar MTech, kira-kira perusahaan apa sih? Tadi udah ada bocorannya dari Pak Fris. Oke, SCTV, Indosiar itu salah satunya, ATV salah satunya. Boleh diketik di chat room, kira-kira menurut teman-teman, apalagi nih perusahaan di dalam lingkup MTech Group? Silakan. Boleh diketik di chat room. Harusnya kalau mahasiswa broadcasting, digital literasinya luar biasa ya. Ngetik-ngetik di chat gak ada masalah harusnya dong. Aku udah mahfum, Pak. Saya masih tunggu nih. Silakan, silakan. Diketik di chat. Oke. Apakah udah pada ngetik tapi atau misalnya ini nggak kelihatan atau gimana nih Pak Fris? Oh udah tuh ya. Ada Pak. Makasih. Francisca Paramita, yes. Ziko. Liputan6.com, yes. Video.com, Bukalapak, Oshop, Cinemark, ya betul. Ada lagi? Tokopedia, sayang sekali bukan Tokopedia. MD bukan. SCTV Indosiar betul. Iya. Video.com, betul, tepat sekali, ya. IMC, betul, rumah sakit IMC, ya. Wah, udah ada yang tahu sampai sana nih, Pak. Kapan lagi, betul, ya. Oke. Nah, sedikit perkenalan tentang saya. Silakan dibaca aja profilnya, tapi pada intinya seperti yang saya katakan, saya berada di grup MTech itu sebetulnya sejak tahun 2008 ya. Saat itu MTech Group memiliki perusahaan perkebunan London Sumatera, saya bergabung di sana. Sebelum dari situ saya di Astra, dan setelahnya juga saya mengelola salah satu perusahaan water treatment yang dimiliki oleh MTech Group juga, walaupun tidak terkonsolidasi, itu Tirta Water Treatment sebagai direksi di sana. Sebelum saya bergabung di MTech sebagai Vice President Group Human Resource sampai sekarang. Oke. Ya, rekan-rekan boleh di-mute semuanya. Nah, sekarang ini saya akan jelaskan, tadi ada yang beberapa sudah menuliskan, betul sekali, MTech itu secara besaran tergabung dalam beberapa bisnis, divisi bisnis. Ya. Ada divisi bisnis media platform, ada juga content hub, ada juga digital media, digital business, healthcare, dan services. Dan mungkin yang paling dikenal saat ini adalah dari media platform, ya, yaitu SCTV, Indosiar, dan ada O-Channel di situ. Namun sebetulnya kita juga punya content hub. Jadi kalau lihat baju saya tulisannya Gundala ya. Karena Gundala salah satu produk dari MTech sebetulnya, yang dibuat oleh Screenplay film. Ya, jadi itu kita juga content hub, termasuk Cinemark. Ya, ada VIP di situ, production, ada juga pengelolaan untuk yang namanya influencer di sosial media, ya. Jadi kalau kenal Deddy Corbuzier, kenal Sule dan teman-temannya sebagai influencer itu sebetulnya juga bekerja sama dengan MTech melalui Famous All Star dan beberapa sosial media management yang kita lakukan. Juga kita punya digital media, yaitu adalah Kapan Lagi Universe, ada kapanlagi.com, liputan6.com, ya, bola.net, bola.com, semuanya diborong, punya kita semua. Dulu ada Female, ada Vimela, dibulak-balik kita juga, gitu loh. Nah, ada Otosia, terus ada merdeka.com, dan Dream ID itu juga punya kita di MTech. Dan mungkin yang saat ini sedang naik daun, itu digital business. Ya, sayang sekali bukan Tokopedia, tapi Bukalapak. Bukalapak punya kita, Bukalapak dan Dana. Juga kalau misalnya mencari karir, ada karir.com, Jobs ID, kerja.com, ya, Tix ID itu punya kita. Dan baru saja tahun lalu MTech juga mengakuisisi rumah sakit Omni, sehingga total rumah sakit kita ada 6. Dan mungkin salah satu yang saat ini paling berdedikasi untuk mengentaskan COVID, ya, mengenyahkan COVID di Indonesia ini, kita
udah menambah bed sampai 300 bed khusus pasien COVID untuk DMC dan Omni. Dan juga kita ada solution services yang adalah bisnis dari telekomunikasi. Ya. Oke. Jadi mungkin kita satu-satunya ya perusahaan media di Indonesia yang end-to-end. End-to-end itu artinya apa? Mulai dari reach atau kita membangun awareness, membangun kontennya, membuat influencer, dan akhirnya mengintegrasikan semuanya. Mungkin kita satu-satunya yang seperti ini. Kamu kerja di mana? Ya, ini mohon di-mute semuanya, teman-teman. Dan sekarang sebetulnya kita sudah menjadi first media choice di Indonesia ya. First media choice. Jadi kalau kita bilang jangkauan dari TV ada 26% audience share-nya, terus dari dari digital media kita punya 1,1 miliar halaman yang dilihat setiap bulannya, ya, setiap bulannya, monthly page view. Dan juga kita punya konten yang kalau dihitung-hitung totalnya itu 175.000 jam. Jadi kalau 175.000 jam coba aja dibagi dengan 24 jam, dapatnya itu berapa hari ya. Kalau nanti dikonversi ke tahun kurang lebih 21 tahun. Jadi kalau kita bilang kalau misalnya kalian ingin menonton seluruh konten yang ada di MTech Group ini, itu harus menghabiskan waktu hampir 21 tahun untuk bisa menyelesaikan semuanya, ya, konten yang ada di kita. Jadi 175.000 jam. Dan juga kita punya lebih dari 60 juta orang yang akan selalu nonton video.com. Dan terakhir, yang pasti data-data ini yang paling valid saat ini adalah salah satu yang menjadi audience kita adalah 65% milenial. Ya, kenapa 65% milenial penting? Karena milenial ini usianya paling panjang ya, dibanding misalnya generasi di atasnya milenial nih. Jadi once mereka sudah menonton kita atau masuk dalam ekosistemnya MTech, dia bertahan akan paling lama untuk selalu berada dengan kita. Ya. Jadi sebetulnya kita udah the first media choice di Indonesia tanpa banyak orang yang menyadarinya. Nah, ini ekosistemnya MTech, mulai dari kita menangkap orang-orang di media kita, melalui TV tadi, melalui digital media, melalui sosial media. Setelah itu kita minta mereka berinteraksi dan bertransaksi di e-commerce kita, ada di situ ada Bukalapak dan teman-temannya, dan terakhir bayarnya pakai e-wallet atau Dana. Jadi sebetulnya ini adalah ekosistem yang ada di MTech yang mungkin tidak semua grup memilikinya. Ya. Dan kenapa ini menjadi good news buat kalian, dan kenapa Advi kok sama MTech nyambung gitu? Ya karena MTech memang salah satunya, Advi adalah bagian dari MTech. Nah, banyak sekali alumni dari Advi yang bekerja di MTech Group. Ya, tentu saja lulusan-lulusan terbaik dari Advi itu sangat diprioritaskan untuk bekerja bersama dengan kami. Jadi ini adalah contohnya ya alumni-alumni dari Advi yang sudah bekerja sebagai karyawan tetap di SCTV, di Indosiar, di Indonesia Entertainment Produksi, di VIP Production, di Indonesia Entertainment Group, ya total sudah 39 orang. Dan ini baru data yang dari 2019 ke 2021 aja. Kalau dihitung dari sebelumnya lebih banyak lagi, gitu ya, jauh lebih banyak. Ini kita bicara lulusan-lulusan terkini aja yang memang sudah diterima menjadi karyawan tetap di MTech. Dan lebih dari 50 alumni ya sebetulnya sudah di-hire juga membantu misalnya program-program unggulan di TV kita, di Liga Dangdut, Stand Up Academy, di Bintang Pantura, dan sebagainya. Jadi peluang untuk bekerja di MTech Group lulusan Advi adalah sangat-sangat terbuka lebar dan sangat-sangat terutama ya bagi kalian yang dengan prestasi yang terbaik. Jangan salah, artinya kalau nggak kerja di MTech Group terus di mana? Ya di TV yang lain gitu. Tapi tentu saja lulusan yang terbaik lah yang kita akan minta untuk bekerja di kita.
Ya, jadi itu sangat besar peluangnya untuk bekerja di grup kami, terlepas daripada segala peluang bekerja di perusahaan-perusahaan lain. Nah, yang ini sepintas saya akan maju cepat. Jika ada pertanyaan, boleh teman-teman langsung tulis saja di chat. Nanti habis itu kita bahas ya. Jadi kalau ada pertanyaan, nggak usah nunggu saya selesai. Langsung aja di chat, diketik aja pertanyaannya. Nanti dari Pak Moderator akan memoderasi pertanyaannya. Oke, kita bicara mengenai media platform. Ya. Media platform ini, tentu saja SCTV kalian tahu. Ini isinya adalah variety show, most anticipated movies, terutama Indonesian movies ya. Terus prime time series yang mostly diproduce oleh kita sendiri, gitu. Mostly diproduce oleh kita sendiri. Nah, terus juga Indosiar, itu salah satu stasiun TV yang paling populer juga di Indonesia. Mungkin secara quick count itu Indosiar bukan yang paling populer, tetapi kalau kita hitung real count, most probably Indosiar adalah yang paling populer, ya, yang audiensnya paling banyak. Dan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga populer di Asia Tenggara, ya, seperti di Malaysia, di Brunei, bahkan di Vietnam atau di Thailand, itu Indosiar cukup populer di sana. Ya. Oke, berikutnya juga ada O-Channel. O-Channel juga salah satu, walaupun dia utamanya di home shopping, tetapi O-Channel juga salah satu lifestyle entertainment TV di Jakarta yang cukup populer juga. Dan kita juga punya perusahaan billboard seperti AI. Jadi kalau misalnya Anda pulang dari airport ya menuju ke Jakarta, itu ngelihat ada misalnya billboard Dana, di situ ada billboard Bukalapak, most probably itu adalah AI miliknya MTech. Lalu ada juga Next Parabola, dulunya Next Media, ya ini adalah TV berbayar. Kita juga punya. Terus ada juga di konten, nah ini tadi MTech sudah berubah dari hanya media dan broadcaster dulu menjadi sekarang media dan broadcaster plus konten dan advertising. Jadi kalau yang namanya pemilik brand ingin iklan di media, tidak hanya di broadcastingnya, tapi juga kontennya kita yang buat, materi advertisingnya kita yang buat juga, kita sanggup membuat semuanya. Ya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, ada VIP Production yang bisa memproduksi konten iklan, ada Sinemart, tentu saja konten daripada sinetron, dan ada screenplay film yang sangat membanggakan ya. Tidak hanya menjadi produsen pertama di Indonesia, produser film pertama yang dibeli oleh Netflix, tetapi juga kita memproduksi jagoan, bahasa kita bukan superhero ya, jagoan Indonesia, yaitu Gundala. Dan juga nanti ada nih, kalau di Marvel ada yang namanya Avengers, di kita disebutnya Patriot. Indonesia perlu Patriot. Nah, Patriot ini adalah kumpulan dari jagoan-jagoan Indonesia yang pemimpinnya kalau di Avengers kan mungkin Captain America atau Iron Man. Kalau di kita ini pemimpinnya cewek ya, namanya Sri Asih, yang kekuatannya adalah melebihi 3.000 pria dewasa. Kita tunggu tanggal mainnya. Sayang sekali bioskop saat ini masih pandemi, jadi kita tunda tayangannya, tetapi nanti akan tunggu tanggal mainnya, kita juga udah siapkan, dan itu kalian sebagai lulusan ADVI sangat terbuka untuk menjadi bagian dari industri perfilman di Indonesia ya. Dan juga baru saja diakuisisi Sky Film yang memproduksi konten-konten untuk video.com, video original series, video original movies, itu diproduksi oleh Sky Film. Nah, ya ini Sinemart tentu saja ya, artis-artis sinetronnya, followersnya juga luar biasa, jadi tidak hanya sinetronnya laris, tetapi juga mereka bisa menjadi influencer juga, yang nanti saya akan jelaskan di belakang. Terus ini screenplay film, produksi-produksinya juga box office di Indonesia. Ya, The Night Comes for Us itu Iko Uwais, ya, pencaksilat versus Joe Taslim, kungfu. Ini laris manis di Netflix. Ya. Nah ini tadi VIP Production bisa buat iklan sendiri. Juga dari semua konten yang 175.000 jam tadi,
kita juga bisa distribusikan itu ke mancanegara melalui IEG. Dan yang satu hal yang mungkin jarang bisa dilakukan oleh orang lain karena kita juga produksi konten, maka iklan itu bisa masuk ke dalam konten melalui Whisper Media. Misalnya di dalam sinetron ada billboard, ya seperti yang kiri atas ini. Atau yang di tengah bawah itu misalnya ada kecap gitu ya. Nah, kecapnya itu jadi ada si artisnya lagi curhat, terus ada kecap di situ. Nah, kecapnya itu digital dan itu bisa ditaruh advertising yang melalui konten. Jadi karena konten kita yang produksi ya melalui Whisper Media. Oke. Kita juga punya studio yang mungkin the largest and state of the art. Makanya tidak jarang MTech itu disebutnya Hollywoodnya Indonesia ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi mungkin jarang ada yang menyadari bahwa kita adalah House of Influencer juga, yang mana kita punya 1,8 miliar social media impression. Jadi kalau kalian ingin bekerja di perusahaan yang kekinian, yang mengelola influencer, ya nanti bisa bergabung juga di Famous All Star atau di DRM setelah lulus daripada ADVI. Ya. Oke, dan juga kalau senang kelola event ya, mungkin banyak yang nggak tahu bahwa Idea Fest sebetulnya itu adalah produksi dari Samara Production yang sebetulnya adalah bagian dari MTech. Kayak Idea Fest, kayak nanti ada sebentar lagi ada Wonder Fest, ada Gcom Fest, ya ada yang ini nih yang suka e-sport, ya event e-sport terbesar di Indonesia, ya EXG itu juga punya kita. Nah, digital bisnisnya mungkin yang sangat terkenal ya, ada Kapan Lagi Universe dan Video, liputan6.com, merdeka.com. Jadi kalau saya nih, kalau baca berita jarang sekali percaya sebelum liputan6.com keluar kan. Karena liputan6.com adalah mitra cek fakta daripada pemerintah. Kadang ada yang lain lebih cepat, betul. Tapi saya tunggu sampai liputan6.com keluar. Karena liputan6.com itu melalui satu proses yang lebih ketat, karena kita juga punya TV, jadi kita nggak sembarangan keluarin berita sebelum di cross check dengan sumber datanya dan sampai itu menjadi hoax ya. Justru kita adalah mitra cek fakta di pemerintah. Kalau orang lain kirim berita hoax gitu, itu kita bisa cek di cek fakta di Liputan 6 apakah itu benar atau tidak. Jadi sampai keluar dari Liputan 6 saya baru percaya. Dan walaupun kita ranking 4 Liputan 6 yang terbesar, tetapi kalau digabung semuanya ini, Kapan Lagi Universe menjadi kantor berita terbesar, digital media terbesar di Indonesia. Ya, video.com juga sekarang ini sangat berkembang. Dengan adanya pandemi ini justru malahan ratusan persen tingkat pertumbuhan di video.com ini. Jadi lulusan ADVI juga sudah mulai bekerja magang di sini, bahkan sampai nanti ada beberapa yang akan menjadi karyawan dari video.com ya. Jadi kedepannya lulusan ADVI sangat terbuka untuk bisa bekerja di OTT Indonesia yang terbaik ini. Oke. Terus Bukalapak, mungkin banyak yang ngomong, wah Pak, Bukalapak kurang populer Pak, kalah sama yang hijau atau yang orange gitu. Ya mungkin di kota besar betul, ya di kota besar kalah pamor tanda petik. Tetapi Bukalapak itu ada misi yang besar, misi yang mulia, menjadi mitra pemerintah untuk mengembangkan UKM yang ada di Indonesia, yaitu dengan cara online to offline dan offline to online, yaitu O2O agent. Jadi banyak sekali warung-warung yang disulap menjadi mitra Bukalapak di daerah. Jadi Bukalapak mungkin di kota-kota besar tidak terlalu populer, tetapi sangat populer di desa-desa dan di daerah. Karena banyak orang yang belum mengerti atau belum percaya dengan belanja online, mereka berangkat ke mitra Bukalapak, ke satu warung. Warung itu yang orderin barangnya sampai ke warung, melihat fisiknya, begitu fisiknya udah oke, baru bayar. Jadi si pelanggan bayar ke warung, warungnya bayar ke Bukalapak, Bukalapak bayar ke si pelapaknya. Nah itu yang sekarang ini, model ini yang sangat luar biasa berkembang di Bukalapak, yang disebut dengan mitra Bukalapak, dan sudah banyak sekali warung-warung dan agen-agen Bukalapak yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia yang memberdayakan UKM yang ada di Indonesia. Jadi kalian kalau mau jadi bagian dari Bukalapak,
bisa juga ada opsi dari ADVI ke sana. Terus dana, nah ini bicara mengenai dana, saya akan tulis di chat, ya. Bagi teman-teman yang gesit, silakan copy linknya, pindahkan ke handphone Anda. Anda bisa dapat opsi untuk mendapatkan dana kaget dari saya. Ya, tolong yang dari ADVI nggak usah ikutan ya. Yang dari ADVI jangan, ya kan? Dari rekan-rekan calon mahasiswa aja, ya calon mahasiswa silakan di chat, buka di chat. Kalau Anda pakai handphone bisa langsung diklik linknya, atau kalau pakai laptop silakan pindahkan ke WhatsApp Anda atau kemana, ke laptop, ke handphone Anda, dan sudah punya aplikasi dana, bisa langsung dapat dana kaget. Yang sudah dapat dana kagetnya, kalau mahasiswa boleh silakan ketik di chat dapatnya berapa, dapat berapa duit ya. Mau Pak. 60 partisipannya. Lagi pameran. Ya. Oh, yang dapat Pak Hans. Pak Hans harusnya nggak boleh dapat Pak Hans. Enggak. Pak Hans harusnya nggak boleh dapat toh. Iya, iya. Oke. Ya, jadi dana itu salah satu dompet digital Indonesia yang top 3 di Indonesia. Mohon maaf, boleh di mute lagi host atau co-host. Ya. Jadi Mas Farid di mute dulu, Mas Farid. Ya, jadi teman-teman di mute aja ya. Nah, jadi itu dana. Jadi bagi teman-teman yang sudah terima dana kaget, boleh chat, diketik di chatnya. Dapat berapa dananya? Boleh kasih lihat. Saya baru lihat ada 4 orang nih. Narendra Bayu, Bagus Arya, nah, ada beberapa ya. Silakan yang udah kasih tahu ya. Oke, dan ini kalian bisa menggunakan aplikasi Dana ini. Kalau yang belum, install dulu, masih keburu ya, install aplikasi Dana, masih ada, karena saya kasih buat 10 orang, baru 4 orang yang dapat. Oke, next-nya, di masa pandemi ini, ya orang bilang rezeki anak soleh ya. Jadi owner kita itu dari awal masuk ke healthcare business dalam rangka kita ingin MTech ingin menjadi manfaat bagi bangsa dan negara, menjadi manfaat bagi masyarakat Indonesia. Ya, banyak yang ngomong, Pak, kok nggak nyambung dari media ke healthcare? Ya karena healthcare itu bentuk bantuan nyata bagi masyarakat Indonesia. Ya ini jauh-jauh sebelum pandemi terjadi. Dan kalau kita lihat rumah sakit IMC dan kemarin kita baru saja mengakuisisi Omni Hospital, dan kita juga punya Klik Dokter yang adalah telemedicine. Saat ini mereka kerja sangat sibuk sekali untuk membantu masyarakat Indonesia, ya, mengentaskan COVID-19 di Indonesia ini. Nah, jadi banyak rumah sakit lain, ya, saya nggak sebutkan brandnya, misalnya dibedakan antara yang BPJS dengan yang asuransi atau yang bayar sendiri gitu. Ya, tetapi kalau kalian ke rumah sakit kami di IMC itu yang BPJS tanda petik ya, kelihatannya sedikit lebih mewah dibanding yang biasa aja loh. Kenapa? Karena dari kita filosofinya adalah ingin menjadi manfaat bagi masyarakat. Jadi tidak dibedakan kastanya atau kelasnya yang BPJS, wah ini dibayar pemerintah kita rugi. Enggak, karena kita memang punya filosofi kita ingin menjadi manfaat bagi masyarakat Indonesia. Jadi fasilitas yang BPJS maupun yang non BPJS itu disamakan bahkan sedikit lebih baik yang BPJS ya, karena masyarakat Indonesia membutuhkan pelayanan kesehatan yang mumpuni, yang baik, dan kita tidak membeda-bedakan siapa yang masuk ke rumah sakit kami dan kami layani dengan sepenuh hati. Nah, dengan adanya saat ini COVID-19 pun, mungkin kita salah satu rumah sakit pertama yang membesarkan fasilitas untuk pasien COVID-19. Ya, walaupun demikian, kita masih kepenuhan saat ini. Jadi rekan-rekan, kalau saya pakai masker di sini,
host kita Mbak Mutia pakai masker. Ya, ini dalam rangka kita mematuhi protokol kesehatan dan dimanapun kita berada, ya kecuali di dalam rumah kayak Pak Fis ada di rumah. Kalau saya berangkat ke kantor, saya kebetulan lagi CCTV Tower. Ini adalah satu kewajiban untuk kita sama-sama ya sebagai masyarakat Indonesia untuk kita mendukung program pemerintah. Makanya saat ini juga Kemtek sedang melaksanakan vaksinasi gotong royong yang dibantu oleh Rumah Sakit IMC dan Omni, dan kita bayar ke Bio Farma, ya, Kemtek bayar, tapi karyawan sama sekali tidak usah membayar. Dan betul-betul kita mendukung program pemerintah untuk kita bisa keluar dari pandemi ini bersama-sama. Ya. Oke. Jadi rumah sakit, walaupun mungkin agak kurang nyambung sih. Saya belum lihat ada lulusan ADVI yang ke rumah sakit, tapi mungkin kedepannya ya, Pak Fris dan teman-teman, siapa tahu dibuka lulusan perawat yang bisa masuk ke rumah sakit ya. Nah, ya, kita juga ada OSHOP, TV shopping, dan juga tadi ya, di Abimata Citra ini sebetulnya kalau orang tua kalian kali ya dulu ya, sistemnya bukan 4G atau 5G, tapi GSM tuh. Goyang sedikit mati atau geser sedikit mati. Geser sedikit, geser, Pak. Ya, nah itu tapi yang membangun infrastrukturnya adalah Abimata Citra Abadi dan juga Tanggara Mitrakom, dan Sakala Guna Semesta ini adalah pulsa handphone untuk Indosat ya. Kalau kita beli di bank atau kita beli di Bukalapak, di Dana, sebetulnya nggak cuma di Bukalapak, di Tokopedia pun beli voucher Indosat belinya lewat Sakala Guna Semesta. Dan kalau kita pernah tahu, misalnya gesek debit card, ya, kartu debit ada tulisannya Indopay, nah itu juga kita yang provide. Ya, kurang lebih seperti itu dari sepintas mengenai MTek. Terima kasih, dan semoga saya bisa melihat lulusan-lulusan ADVI lebih banyak lagi, ketemu saya nanti di MTek untuk bekerja membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, menjadi bangsa yang bermartabat di dunia ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Fris. Terima kasih. Baik Pak Peter Radian, terima kasih untuk pencerahannya bagi kita semua ya, bagaimana ADVI berjalan bersama beriring dengan MTek Group ya, di dalam MTek Group untuk menjadikan teman-teman broadcaster yang andal, menjadikan teman-teman konten creator yang canggih, influencer yang punya banyak pengaruh baik dan seterusnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia broadcast. Tapi seperti telah disampaikan oleh Pak Peter tadi, di kelompok kami juga banyak perusahaan-perusahaan yang ya taruhlah sekarang mungkin nggak nyambung gitu, ada rumah sakit atau apa ya. Tapi di masa depan saya yakini bahwa setiap institusi membutuhkan tenaga-tenaga untuk menyiarkan ya, untuk membuat konten, sehingga kalau nanti ada rumah sakit yang butuh konten kreator untuk memberitakan program-programnya ataupun kegiatan-kegiatannya, tentu teman-teman semua di sini bisa menjadi bagian di dalamnya gitu ya, menjadi broadcaster, menjadi konten kreator, menjadi kru film, menjadi influencer dan sebagainya, sehingga apa yang telah disampaikan tadi kiranya membuka wawasan kita semua ya, terutama teman-teman calon mahasiswa di sini atau yang sudah bergabung jadi mahasiswa di sini, menjadi semakin yakin ya betapa bagaimana kita berjalan bersama di dalam grup MTek ini, dalam ADVI khususnya, supaya bisa menjadi orang yang berguna di masyarakat. Kira-kira seperti itu ya Pak Peter ya Pak. Nah, betul Pak. Saya persilahkan untuk dibantu oleh Mutia. Nanti untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, Pak Peter masih bisa ya, kalau ada teman-teman yang bertanya Pak Peter ya? Ya, saya tunggu sebentar lagi karena saya harus jalan juga sebentar lagi. Silakan. Ya, baik. Oke, di waktu yang singkat ini kira siapa saja teman-teman tolong sampaikan. Silakan Mutia. Buat teman-teman peserta webinar siapapun boleh bertanya kepada Pak Peter, 3 orang pertanyaan. 3 orang penanya akan mendapatkan hadiah menarik nih dari ADVI. Jadi silahkan boleh di open mic, boleh di videonya juga di open. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Tolong sebutkan namanya. Tadi kita sudah melihat menarik sekali peluang kerja di dunia digital, terutama khususnya di grup MTek. Jadi nggak hanya apa ya di televisi aja ya Pak Peter. Jadi ya betul. Jadi, ayo silakan.
Ya silakan teman-teman, boleh yang ingin bertanya. 3 orang penanya ada hadiah menarik nih, lumayan. Sudah ada? Silakan Muti. Kalau misalnya malu-malu di kolom chat juga boleh diketik. Broadcaster nggak boleh malu-malu dong. Kalau broadcaster. Nggak boleh malu-malu ya. Tuh ada Pak penanya pertama dari Kiana Amelinda. Apakah lulusan ADVI bisa bekerja di luar perusahaan lain selain MTech? Kayaknya ini Pak Friska dari ADVI nih, lulusan ADVI. Tentu saja, saya juga bisa bantu juga. Tentu saja bisa ya. Tentu saja bisa, dan saya sering ketemu banyak yang kerja di perusahaan lain dulu, habis itu kita hijack dari MTech. Begitu kita hijack, tahu-tahu dia lulusan ADVI. Saya bilang, loh, kenapa nggak langsung ke MTech nih? Tapi dia memang kerja lagi di TV lain, di mana gitu, di perusahaan lain. Akhirnya balik juga ke kita gitu. Ya kan, makanya saya bisa jawab kenapa, karena ada yang akhirnya kita bajak dari perusahaan lain, ternyata lulusan ADVI, Pak. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Itu mengasah ilmu dulu, Pak, sebelum gabung, Pak. Ya, silakan, Mutia. Oke, ada lagi. Berarti bisa ya, Pak? Bisa. Bisa banget. Nah, kemudian ada lagi nih dari Jonathan Visi. Ini kenapa nggak mau open mic ya? Bisa nggak apa-apa, yang nanya langsung suruh open mic aja, Mbak. Oh iya, langsung nih Jonathan, boleh nih yang kedua nih. Mana Jonathan? VC nih. Bisa nggak kerja di salah satu stasiun ADVI menjadi penulis naskah? Terus ada Laurentius Maurizio. Apakah ada sistem mempekerjakan lulusan ADVI dan didirect ke perusahaan lain? Oke. Coba Mbak, mana ya penanyanya? Boleh di open mic nih. Ayo silakan. Mas Jonathan, mana Mas Jonathan? Oke, yang mana nih? Nadia. Oh, Nadia. Oke. Silakan Nadia. Silakan. Pak, kira-kira tuh selain pengalaman ada kayak keuntungan apa lagi yang bisa kita dapetin kalau kita kerja di MTech? Mungkin kayak ada beasiswa atau MTech nge-cover kita untuk apa gitu. Oh, beasiswa untuk sekolah di ADVI gitu ya? Bukan, tapi kayak mungkin ada, misalkan kalau jurnalis gitu, ada beasiswa untuk apa ya, kayak pelatihan di luar negeri atau apa mungkin kayak gitu. Oh, oke. Saya bisa bantu jelasin. Baik, Pak. Jurnalis kita itu walaupun kita kantor beritanya, misalnya contoh ya, kita bicara Liputan 6 atau Fokus, atau misalnya kita bicara liputan6.com, itu mungkin secara exposure dibanding misalnya TV kayak Kompas, kayak Metro, yang benar-benar hanya TV berita ya. Tapi audience share-nya Kompas dan Metro ada yang tahu nggak? Ya, nangkep nggak Nadia? Kira-kira berapa persen Mbak, masyarakat Indonesia yang nonton TV berita? Saya balikin ke Nadia dulu. Ini saya kasih satu buka wawasan. Dia unmute aja Nadia. Menurut Nadia berapa persen masyarakat Indonesia yang nonton TV berita? Mungkin 20-an. 20 ya. Mohon maaf, digabung nih TV berita, digabung semua, iNews lah, Kompas lah ya, Metro. Total kurang lebih sekitar 1-2%. 1-2% saja. Nah, Liputan 6 walaupun tampilnya mungkin siang, nanti sore, ya, nanti malam gitu kan, dan cuman paling 15 menit atau pagi, 15 menit sampai setengah jam. Tapi yang nonton itu 10 sampai dengan 20% masyarakat Indonesia yang menonton. Jadi walaupun kita cuma sebentar, ya, presenternya Liputan 6 itu lebih populer loh dibanding yang lain. Karena popularitasnya itu, masa institusi asing itu juga tanda petik melihat ya siapa presenter paling populer di Indonesia. Makanya tidak jarang presenter-presenter kita itu menjadi misalnya moderator debat presiden, calon presiden itu mostly dari bekas Liputan 6 semua itu. Iya kan? Dan itu mereka yang diundang. Diundangnya itu bukan ke tanda petik kita perusahaan MTech-nya, tapi si presenternya itu sendiri yang diundang. Ya. Nah, tentu saja misalnya si presenter A diundang, tapi karena dia udah pernah keluar negeri, digilir lah sama teman-teman yang lain gitu. Jadi jurnalis-jurnalis kita di MTech Group itu ya cukup mentereng lah di kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia. Ya, jadi hal seperti itu bukan hal yang bisa dikatakan lumrah untuk diundang pelatihan di luar negeri.
dan gratis dibayarin sama mereka. Gitu. Jadi MTech bahkan nggak usah keluar duit, bayarin sama mereka semuanya. Mulai dijemput hotelnya bintang 5-nya, semuanya mereka yang atur dari luar negeri. Ya, oke. Cukup menjawab, Nadia? Cukup, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Saya heran udah kayak begini masih ada tanya mau kerja di perusahaan lain. Orang perusahaan lain mau kerja di kita ditolak-tolak. Gitu. Iya Pak, ya Pak. Oke, ada silakan. Siapa lagi mau tanya? Ini kebanyakan pertanyaannya di forum chat Pak, tapi lebih ke advi-nya kayak praktek Silakan. teori. Gitu. Pak Fris mau jawab juga nggak apa-apa. Iya Pak, ya Pak ya. Oke. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak, apakah bisa mempekerjakan lulusan advi dan didirect ke perusahaan lain? Ya tentu saja dengan belajar banyak di advi, mendapat ilmu banyak di advi, tentu dengan sendirinya akan bisa menarik minat dari beberapa perusahaan lain. Kan mestinya begitu ya Pak Peter ya Pak ya. Dengan bagus di grup tentu akan menarik minat. Seperti tadi Pak Peter sudah sampaikan, ada karyawan yang setelah di hijack ternyata pas ditelusuri, wah waktu belajar pernah di advi nih gitu kira-kira gitu. Terus apakah ada lulusan AFI yang bisa menjurus ke dunia sosial media seperti influencer? Ya tentu saja ada. Ya bahkan tadi sudah disampaikan bahwa di grup ini juga ada sebuah institusi yang merangkum atau menjadi wadah bagi para influencer. Gitu ya. Jadi nanti tentu saja bisa diarahkan ke sana. Nah, kemudian ada lagi Pak yang tanya belajar praktik atau belajar teori. Ya tentu saja karena ADVI ini adalah sebuah vokasi ya, sekolah vokasi vokasional, tentu saja akan lebih banyak praktiknya ya. Teori tentu saja dikasih karena untuk praktik tentu butuh teori. Nah, cuman kalau sekarang ditanya tapi sekarang gimana? Ya ini kan kondisi yang kita sedang berusaha atasi ya. Tetap saja ada praktik kok ya di tahun 2020 lalu meskipun sedang marak-maraknya kita tetap melaksanakan praktikum ya. Mungkin bukan di studionya ADVI atau studionya Indonesia seperti biasa, tapi kita selalu mencari cara untuk tetap bisa melakukan praktikum. Nah, kira-kira begitu. Lalu ada lagi nih Pak, apa tanggapan Bapak bahwa masyarakat luas menganggap jurusan broadcasting tidak penting karena berita yang sekarang tidak menyebarkan informasi yang benar Pak. Oke, Pak Peter bisa memberikan komen Pak untuk ini Pak? Oke, terima kasih. Ya. Tadi yang pengen ke perusahaan lain nggak masalah, ya. Kalau masuk ke ADVI, asalkan kalian tidak menjadi lulusan terbaik, masuknya perusahaan lain nanti, bukan ke gitu, ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang lulusan terbaiknya masuk ke MTech Group. Kalau mau ke perusahaan lain, ya nilainya jangan terlalu bagus lah, biasa-biasa aja. Gitu Pak ya. Tapi masuk ke perusahaan lain, ya. Ya. Tapi saya yakin ya, lulusan ADVI itu hampir semua itu keterima kerja ya, Pak Fris ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, hampir semua keterima kerja, yang nggak keterima kerja dia bikin jadi influencer sendiri. Usaha jadi sendiri dia Pak jadi biasanya. bukan sosial media sendiri, buka jadi kantor production house sendiri. Iya. Gitu loh, ya kan? Tapi kalau mau kerja sama orang hampir pasti diserap kok sama semua, ya kan? Ya karena stasiun TV ada banyak lulusan ADVI cuma sekian. Semua lulusannya diserap, ya bahkan kurang masih, ya kan? Karena jarang sekali yang memang spesialisasinya di broadcasting. Ya ini sedih sekali ada tanggapan masyarakat Indonesia memang ya nggak usah khawatir ya, karena masyarakat Indonesia kan 260 juta. Ya, memang yang namanya kebutuhan broadcasting itu sangat banyak ya, tetapi yang membuat sekolah broadcasting seperti ADVI sangat sedikit. Jadi lulusannya broadcasting ini pasti keserap. Itu yang jadi orang nggak taunya di situ aja. Menganggap bahwa jurusan broadcasting itu tidak penting ya. Berita sekarang tidak menyebarkan. Justru terbalik. Justru tugas kita bagi masyarakat broadcasting yang mencerdaskan masyarakat Indonesia seperti tadi saya katakan, Liputan 6 itu menjadi mitra pemerintah untuk cek fakta. Justru kita media-media ini memiliki satu tujuan mulia, bagaimana untuk membenarkan atau stop hoax, atau gimana caranya kita memberitakan berita yang benar. Justru tugas kita semua. Jadi kalau kalian punya misi mulia seperti itu, bergabunglah bersama ADVI dan MTech untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Ya, karena terlalu banyak di luar sana yang nggak sekolah, yang bikin hoax. Justru kalian yang sekolah, ya kita yang sekolah nih, kita yang mengerti, kita yang harus men-stop hoax ini. Dan bagaimana menjadi mitra pemerintah untuk cek fakta.
ya, dan tidak menyebarkan informasi yang salah. Gitu. Oke, terakhir kali ini ya, Kiana ini. Saya rasa Kiana ini harus open mic kali, karena udah 2 kali nanya. Halo Pak. Nah, silakan Mas. Oh Mas Kiana, gue pikir Mbak Kiana. Ya Mas, silakan. Halo. Ya, saya dengar. Nah. Yuk Mas Kiana. Mas ya? Halo. Mbak? Halo, silakan Mas Kiana. Mas atau ini siapa sih yang nanya? Wait, iya ini aku lagi internet aku tadi putus, sorry. Iya Ziko. Ini silakan Mas Ziko. Halo. Aku mau nanya dikit aja sih ini. Jadi MTech ini kan perusahaannya kebanyakan didominasi sama perusahaan berbasis media kan? Iya. Kira-kira gimana caranya MTech ini untuk jangkau masyarakat yang emang belum melek dengan teknologi? Ya, terima kasih Mas Ziko. Salah satunya tadi saya sudah sampaikan dengan mitra Bukalapak ya. Jadi Bukalapak itu kan. Halo. Iya. Halo. Kedengeran Mas Ziko? Ya. Jadi salah satunya dengan Bukalapak tadi yang disebut dengan offline to online, online to offline, O2O, disebutnya O2O. Nah O2O itu sebetulnya memelekkan literasi masyarakat terhadap digitalisasi. Jadi banyak sekali masyarakat di pedesaan di daerah-daerah itu yang belum percaya misalnya melakukan transaksi online atau menggunakan media digital dan lain sebagainya. Justru dengan adanya mitra Bukalapak yang menjadi tadinya warung dikonversi, orang semakin percaya dengan misalnya transaksi e-commerce. Dan di situ kan juga dengan masuk ke Bukalapak, biasanya ada nyambungnya ke video.com, ada nyambungnya ke Dana, ada nyambungnya sama aplikasi-aplikasi kita yang ada di handphone kan. Nah, dengan misalnya kita punya sekarang ini sekitar 7 juta mitra Bukalapak yang siap membantu pemerintah dan membantu kita semua untuk menaikkan literasi masyarakat Indonesia terhadap digitalisasi. Jadi mereka yang bantu ngajarin kan. Tuh kan Pak, beli di sini kan di Bukalapak Bapak yang pencet sendiri nih. Bapak pencet sendiri, barangnya datang nih Pak, sesuai kan dengan apa yang Bapak pencet. Ngomong-ngomong, bisa nonton loh, bisa nonton TV lo pakai handphone loh. Oh, gimana caranya? Buka aja aplikasi video.com. Loh, nanti kalau mau nonton baca berita jangan dengar dari WhatsApp group, tapi lihat aja liputan6.com. Nah, justru dari situ Mas Iko, kita punya tugas mulia juga untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap digitalisasi. Ya, semoga menjawab pertanyaannya. Ini saya pengen nanya, ini ternyata Mbak Kiana kalau saya lihat wajahnya tuh wanita ya. Mbak Kiana boleh dong open mic coba. Coba Mbak Kiana. Silakan. Kiana. Boleh yang atas nama Kiana. Ada nih. Cuma kok nggak kedengeran ya suaranya ya? Oh tadi dia udah open mic mana coba? Udah nih. Oke, ini Kiana udah open mic, udah open video. Tapi nggak kedengeran suaranya. Gak apa-apa, saya jawab aja deh. Banyak masyarakat menganggap bahwa kerja jurnalis dan broadcast itu berbahaya karena hampir merenggut nyawa ketika di lapangan. Apakah itu benar atau tidak? Ya dan tidak. Ya dan tidak. Tentu saja ada beberapa peliput jurnalis kita yang meliput daerah-daerah yang berbahaya atau misalnya bencana alam ya. Tetapi itu melalui satu proses training dulu. Jadi mereka ada training untuk tanggap darurat, mereka ada training untuk bagaimana melindungi diri dan bagaimana prosedur-prosedur protap-protapnya jika meliput di daerah yang berbahaya ya. Jadi nggak semua jurnalis itu bisa langsung meliput daerah berbahaya. Ya. Jadi jurnalis tertentu saja yang sudah melalui tahapan training tertentu yang bisa dikirim ke daerah-daerah yang berbahaya. Dan tentu saja atas kemauan dari si jurnalis itu sendiri. Kalau jurnalisnya nggak mau, nggak bisa dipaksa juga. Ya. Nah. Walaupun kita juga punya namanya tanda petik freelancer yang mereka memang berada di lokasi. Yang dengan willingly mereka memang ingin meliput. Dan itu juga tidak kita larang. Tapi tentu saja semacam sekarang nih protokol kesehatan. Kalau mereka tidak taat protokol, kita bisa kasih sanksi dengan tidak memakai mereka kembali gitu. Jadi kayak protokol kesehatan, kayak protap-protapnya untuk mengikuti keselamatan dan tanggap darurat itu sesuatu hal yang memang kita tekankan terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka melakukan peliputan. Ya, cukup menjawab ya? Iya. Ya. Oke, makasih. Thank you Pak Peter. Silakan Mutia. Mutia.
Mutia ada yang ingin disampaikan tadi? Ya. Saya rasa 5 menit terakhir, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Iya nih Pak, kalau udah dekat injury time malah tambah seru nih Pak ya. Iya. Biasa panasnya lama kalau masyarakat Indonesia. Gitu Pak ya. Ya. Pertanyaan terakhir silakan. Ya, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Namanya? Perkenalkan, nama saya Rindu Arifatwa. Rindu Arifah. Ya, silakan Mas. Mas Rindu. Bagaimana MTech dan ATVI membuat program untuk mencerdaskan bangsa, terlebih kita sebagai masyarakat biasa melihat selentingan masyarakat yang negatif terhadap salah satu perusahaan naungan dari MTech sendiri gitu Pak. Contohnya apa tuh yang jadi selentingannya? Kayak contohnya, mohon maaf sebelumnya Pak ya. Kayak di Indosiar itu ada salah satu sinetron yang agaknya menyelenting lah di masyarakat negatif gitu. Iya. Ya, nanti Pak Pres gitu. bisa tambahin ya. Iya Pak, ya Pak. Pak Pres bisa tambahin dan saya akan berusaha menjawab pengetahuan saya. Siap, jadi gini Mas, kalau bicara selentingan itu good news, bad news. Ya, bad newsnya, kita ada satu konten yang melanggar, tanda petik ya, bad newsnya. Tetapi kan gini, saya mau sampaikan apa adanya nih. Itu kan tidak semata-mata siaran itu bisa disiarkan tanpa melalui yang namanya KPI, Mas. Komisi Penyiaran Indonesia ya. KPI itu sudah menyaring terlebih dahulu dan itu sudah ada sensornya. Jadi kalau sampai misalnya ada sesuatu yang terjadi itu, sebetulnya itu juga tanda petik sudah melalui proses yang ketat di KPI-nya. Ya. Jadi kalau akhirnya masyarakat menemukan sesuatu ya masukan bagi kami tentu saja dan masukan bagi KPI, ya kan? Nah, itu kan baru bad news-nya. Good news-nya apa, Mas? Berarti kalau misalnya mereka taunya Indosiar, ya, apakah saya mau tanya, TV lain ada nggak yang melanggar? Saya mau tanya Mas Rindu, bisa jawab. Ada, TV lain ada nggak? Tentunya saya ada. mau katakan, mohon maaf, bukannya saya menjelekkan, tapi apa adanya. Banyak, Mas. Ya. Banyak. Pertanyaan saya, kenapa kok TV lain tidak diprotes, Mas? Kenapa Mas Rindu? Kok TV lain tidak diprotes? Kok yang diprotes Indosiar? Ini good news-nya nih Pak. Ini mau good news nih. Kenapa menurut Mas Rindu kok TV lain tidak diprotes, Mas? Oleh masyarakat? Karena nggak ditonton. Iya, karena nggak ditonton. Yang ditonton Indosiar, Mas. Yang ditonton Indosiar. Jadi orang pikir Indosiar ngaco nih. Padahal yang lebih ngaco dari Indosiar, yang lebih terbuka, yang lebih ngaco, yang lebih kontennya lebih berbahaya, itu nggak diprotes. Kenapa nggak ditonton, Mas? Seperti yang saya tadi katakan, Indosiar itu mungkin salah satu yang paling populer secara real count. Jadi tentu saja orang pada nonton Indosiar, jadi protesnya ke Indosiar. Dan kenapa diprotes? Orang kenapa komplain? Saya mau tanya Mas Rindu. Kenapa orang komplain? Mungkin bisa jadi karena nggak sesuai apa yang kita mau tonton mungkin ya gitu. Tapi karena mereka cinta Indosiar. Mereka ingin Indosiar memperbaiki kontennya supaya mereka tetap menonton Indosiar. Mereka nggak mau nonton yang lain. Mereka mau nontonnya Indosiar. Jadi tolong Indosiar bikin sesuatu yang benar, yang baik masyarakat. Dan kami langsung merespon kok. Kami langsung merespon, langsung dibenerin kok semuanya. Beres. Ya kan? Dengan demikian, artinya apa? Good news buat kami bahwa masyarakat Indonesia mencintai Indosiar dan ingin Indosiar menjadi lebih baik lagi. Dan memang Indosiar itu untuk Anda, Mas. Untuk Anda. Jadi buat saya sebetulnya hal seperti itu selalu ada dua sisi mata uang ya. Ada good news, ada bad news. Ya. Dan buat kita yang penting itu adalah niatannya, Mas. Niatan kita niatan baik untuk istilahnya mencerdaskan Indonesia. Tetapi dalam hal mencapai niat itu kadang-kadang ya namanya manusia ada kekhilafan, ada kesalahan lah. Kami juga mengakui dan meminta maaf atas hal itu. Dan tentu saja kami akan terus melakukan perbaikan, ya. Nah itu sesuatu hal yang mungkin semoga bisa menjawab. Gimana Mas Rindu? Saya pikir nama Anda Dilan, ternyata Rindu. Ya. Itu. Ya, Rindu ya. Itu, Pak, tadi pertanyaan saya yang satu lagi belum terjawab. Ya, Pak, gimana? Yang program MTech dan ATVI untuk mencerdaskan bangsanya itu, Pak. Oh iya banyak. Salah satunya cek fakta, ya tadi. Cek fakta itu kan menjadi sarana untuk kami mencerdaskan bangsa.
Dan sebetulnya sebelum pandemi ini ada yang program disebut dengan MTech Goes to Campus. Jadi kami tidak hanya memiliki kampus yang namanya ADVI, tapi kami juga mendatangi kampus-kampus lain di seluruh Indonesia yang dihadiri oleh ribuan masyarakat yang ada di sana, terutama mahasiswa ya. Dan kami menjelaskan bahwa misi kami itu di MTech seperti apa, dan untuk bisa sukses berkarir di dalam dunia bisnis itu seperti apa. Misalnya contoh Mas, saya kasih satu contoh aja. Nomor satu, salah satu yang paling penting untuk kita bisa sukses dalam berkarir adalah tidak menyalahkan bos. Ya, tidak menyalahkan bos. BOSS. Nah, itu kita sampaikan tuh ke banyak orang tuh. Ribuan masyarakat. Anda boleh cek, tulis saja namanya Peter Andrian gitu. Atau MTech Goes to Campus, ya. Nah, itu nanti muncul tuh kita di UMM, di UGM, di Telkom Bandung, dimanapun banyak kita sebelum pandemi. Setelah pandemi kita menggunakan cara lain. Dan itu tidak menyalahkan bos, itu tidak menyalahkan barang, tidak menyalahkan orang, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan segala sesuatu. Nah, dengan demikian kita bertanggung jawab. Pada saat kita bertanggung jawab, kita akan sukses dalam karir, sukses dalam kehidupan sosial, dan sukses dalam kehidupan. Nah, hal seperti ini kan kita mencerdaskan bangsa. Sebetulnya ilmu yang mahal, kalau bayar training di luar, hal seperti ini mungkin mahal bayarnya. Tapi kami menyampaikan itu dengan gratis misalnya. Nah, to mention konten-konten kami semuanya tidak hoax ya. Itu kan mencerdaskan bangsa juga. Dan ditonton tadi atau dilihat oleh 1, sekian miliar per bulannya. Ya, 1, sekian miliar konten per bulannya. Nah, gitu loh. Ya, semoga menjawab Mas Rindu. Ya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Adrian. Terima kasih. Dan Pak Peter, terima kasih banyak. Nah, ini teman-teman nih, kalau saya boleh nambahkan sedikit saja, ini nanti di ruang-ruang kelas ya untuk pertanyaan kamu mengenai mencerdaskan masyarakat, semua hal yang sedang ada di masyarakat menjadi bagian bahan kajian. Bahan kajian buat apa? Supaya bisa menghasilkan yang lebih baik, supaya bisa menghasilkan yang lebih sempurna lagi, itu baik di grup maupun nanti di masyarakat secara umum. Kira-kira begitu Pak Peter kalau nanti masuk ke kampusnya gitu. Dilihat dari sisi akademik. Ya. Sudah lewat 2 menit, Mas ya, Pak Pris. Oke. Saya kembali juga harus mohon izin. Ya, terima kasih Pak Peter. Pak Peter untuk waktunya. Selamat siang Pak, sukses selalu. Pak, sebelumnya kita mau foto bersama dulu ya Pak. Ya, silakan. Sebentar, untuk semua peserta boleh open video. Silakan untuk operator boleh tolong di screen capture. Ya. Halaman pertama. Kedua. Ketiga. Oke. Terima kasih untuk Pak Peter. Untuk yang sama-sama. Teman-teman peserta jangan leave dulu, kita ada informasi tambahan. Pak Peter, selamat siang. All the best semuanya ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di MTech Group. Ya, Pak. Terima kasih. Siap, Pak Peter. Baik, untuk teman-teman, Pak Friska mohon izin menyampaikan beberapa informasi dulu untuk Silakan. seluruh peserta. Jangan lupa untuk mengisi link Google Form sebagai e-sertifikat kalian, dan ada Lucky Wheels yang akan diundi di akhir acara ini. Jadi masih banyak nih hadiah menariknya. Jadi tolong diisi di chat room, ada Google Form, linknya tolong diisi sekarang, nanti akan kita undi. Sambil menunggu, kita juga, saya nih mau memberikan informasi untuk bagi yang mau kuliah daftar di ADVI. Tadi sudah lihat beberapa presentasi yang menarik dari Pak Peter tentang kuliah di ADVI itu. Setelahnya nggak hanya kuliah di ADVI atau mau keluar setelah lulus dari ADVI, yang penting ada platform digital, semuanya itu bisa masuk ke dunia kerja digital seperti itu. Oke. Informasi selanjutnya ini buat mahasiswa baru yang mau masuk ADVI di tahun 2021, ada potongan diskon pendaftaran sebesar 20%, yaitu 50.000 untuk isi formulir. Oke, teman-teman. Jadi dimohon untuk isi Google Form-nya dulu di sini. Selanjutnya mungkin tadi Pak Friska ada beberapa pertanyaan teman-teman nih Ya. yang belum terjawab di ADVI itu. Tadi mana ya?
nih apakah lulusan ATVI bisa terjun ke dunia peraktingan atau biasa menjadi aktor gitu. Terus apakah di ATVI bisa dapat beasiswa atau tidak gitu. Mungkin Pak Friska bisa sambil menunggu. Oke. Terima kasih Mbak Mutia. Iya. Benar, tadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, tapi saya bisa tolong bantu. Misalnya tadi, apakah bisa, salah satu yang saya catat nih ya, apakah bisa menjadi penulis naskah? Tentu saja bisa ya, karena nanti dalam perkuliahan akan diajarkan bagaimana cara menulis naskah yang baik. Baik itu naskah untuk drama maupun naskah untuk yang selain drama atau non-drama. Lalu kalau untuk dunia peraktingan ya, dunia peraktingan adalah orang di depan layar ya, dunia di depan layar. Meskipun secara basic kita mengajarkan adalah orang di balik layar atau behind the scene ya, di balik layarnya. Di balik layar itu ya orang-orang yang bekerja menghasilkan sesuatu, tapi tidak tertutup kemungkinan. Karena kenapa? Karena nanti dalam praktiknya teman-teman akan menjadi semua bagian. Baik yang menulis naskah, baik menjadi kameramen, baik menjadi editor, dan baik menjadi pemain. Nah, kalau dalam konsentrasi jurnalistik nanti juga menjadi orang depan layar, menjadi reporter, menjadi anchor, menjadi membaca berita, dan itu semuanya menjadi satu kesatuan dalam pelajaran-pelajaran di ATVI. Ada beberapa teman-teman di ATVI yang akhirnya belajar untuk menjadi belajar acting, dan akhirnya menjadi orang yang bertanggung jawab pada saat ada rekrutmen atau ada casting. Ya, namanya casting director, CSA ya, casting director. Nah, bisa saja menjadi bagian dari semuanya itu ya. Selain belajar tekniknya, belajar cara membuatnya, juga belajar mempraktikkannya atau menjadi penampilnya. Kira-kira seperti itu. Itu Mbak Mutia. Ya Pak Friska, terima kasih banyak. Berhubung waktunya sudah mendekati terakhir nih Pak, kita mau undi aja Lucky Wheels-nya ya. Semoga beruntung para pesertanya nih. Ya, yuk silakan. Ya, boleh kepada operator di screen Lucky Wheels-nya. Sebentar. Oke, udah masuk screen-nya. Oke, kita putar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang beruntung saat ini? Ada berapa? 5 ya? Ada 5. Oke, M. Aksa Purnomo. Selamat. Selamat, Lucky Wheels nanti akan dihubungi oleh panitia ya, Aksa Purnomo. Oke, kita ada 4 lagi. Maaf, 3 lagi. Oke. Ini yang kedua. Oke. Siapa nih? Muhammad Rafli Amru. Wow. Hebat, selamat. Beruntung. Terus yang ketiga. Cewek nih. Oke, Silya Santikia. Aduh, mohon maaf kalau salah ya. Santika. Oke. Berapa lagi? Oh, masih ada 2 lagi katanya. Baik hati sekali Atfi ya. Oke, Agung Saiful Fajar, selamat. Ini nggak ada efek tepuk tangan ya? Ada ya? Oh, ada. Oke, Narendra Bayu, selamat yang terakhir. Selamat untuk para pemenang Lucky Wheels, dan nanti untuk yang penanya akan dihubungin oleh panitia. Jadi oke, selain mendapatkan ilmu, selain mendapatkan sharing pengalaman juga dan mendapatkan informasi tentang ATVI, kita juga dapat hadiah-hadiah dari ATVI-nya juga. Kita bisa kenalan di ruang Zoom meeting ini, di webinar tentang peluang karir dan kerjasama bersama ATVI di era media digital. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Peter selaku Vice President Human Research dari MTech Group, kemudian dimoderatori oleh Bapak Friska Artinus selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi di ATVI. Wah, ini pencerahan sekali di hari Sabtu ini ya Pak Friska, pagi-pagi sampai siang hari ini. Ya. Yang calon mahasiswa yang ingin bergabung bersama ATVI bisa langsung pendaftaran online via website atau hubungi admin atau panitia dari panitia penerimaan mahasiswa baru. Oke,
saya selaku host Pak Friska mungkin sudah waktunya sudah pamit undur diri. Silakan. Ya, terima kasih juga untuk para dosen Advi. Silakan Pak Adrian boleh live, dan buat teman-teman yang sudah hadir di acara webinar kali ini, terima kasih banyak, sehat selalu. Sampai ketemu di Advi semuanya. Bye-bye. Dadah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. 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 Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.